Mulai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat, ceria, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang kakak mau absen adik-adik sesuai kelas ya. Halo kelas balita, apa kabar? Halo kelas pratama, dan halo kelas madya, dan juga yang tidak tertinggal yaitu kelas taruna. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum mulai ibadah, langkah baiknya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada kehadirat-Mu untuk mengucap syukur. Pada kesempatan ini, kami akan beribadah selama minggu. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulai. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Mempersiapkan Alkitabnya ya. Mulai. Bersama dengan Kak Ulan hari ini, mari kita semuanya siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu yuk sama-sama. Lipat tangannya, ditutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah virtual hari ini. Kami anak-anak Tuhan telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan 17. Sekali lagi kakak ulangi ya. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan 17. Kakak akan bacakan untuk kita semuanya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam peliru. Segala yang ditarik dari garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu,
Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Allah mewajibkan umat Israel memberikan persembahan kepadanya. Persembahan beragam bentuknya, bisa berbentuk uang, hewan korban bakaran, atau hasil panen. Imam Eli adalah imam besar di Bait Kudus Tuhan di Silo. Imam bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan memberi persembahan korban kepada Tuhan. Imam Eli dibantu oleh kedua dalam menjalankan yaitu Hofni dan Imam, yang juga dan Pinehas tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap kali ada umat Israel yang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam kuali dan diambillah daging yang sedang dimasak itu. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang dan berkata, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Segala yang ditarik dengan garpu tadi diambil Hofni dan Pinehas untuk diri mereka sendiri. Padahal imam harus mempersembahkan bagian lemak dan isi perut dari hewan kurban yang dibawa oleh umat. Barulah sebagian disimpan dan dimakan oleh imam. Adik-adik, perbuatan Hofni dan Pinehas menyalahi aturan persembahan korban yang benar. Mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, melainkan mengambil hak Tuhan. Dari kisah Hofni dan Pinehas, kita belajar untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Uang yang sudah disiapkan dari rumah oleh mama papa tidak untuk jajan atau hal yang lain ya adik-adik. Kita belajar jadi anak Tuhan yang baik, kita memberikan persembahan dengan jujur dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk mari kita buat persembahan kita. Untuk persembahan dapat disampaikan melalui rekening GKP Bogor yang ada tertera di bawah ini, atau dapat disampaikan langsung ke TU GKP Bogor. Terima kasih. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat dalam hidup, apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi adik-adik harus berbuat baik ya.
aktivitas sekarang, yaitu mengikuti gerak dan lagu dari video yang nanti akan di-share. Untuk tugasnya yaitu adik-adik memvideokan gerakan dan lagunya sesuai dengan video itu, lalu men-share-nya di grup sekolah minggu. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Mari adik-adik kita semuanya bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah virtual kami pada hari Minggu ini. Terima kasih kami boleh diajarkan Tuhan untuk jujur dalam memberikan persembahan. Biar firman Tuhan boleh terus membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah kami yang ada di rumah. Biar Tuhan boleh sertai kami, orang tua kami, untuk kami boleh menuntut ilmu dengan baik sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar. Kami pun berdoa Tuhan untuk gereja, untuk Bapak Pendeta sekeluarga, dan untuk seluruh jemaat GKP Bogor yang ada. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kekuatan Tuhan boleh terus bersama dengan kami selama pandemi ini sampai nanti akan berakhir. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, buat pemimpin negara kami, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Dan Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami ini. Biarlah penyertaan damai sejahtera Tuhan boleh bersama dengan kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik semuanya kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa terima kasih.
rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak saat keluar rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.